الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وذرياته ومن تبعه من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمتي أمة مرحومة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين والكافرين والمشركين والمنافقين أما بعد حضرة المكرمين para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, atallahu umurahum bisihah wa afiyah. Hadratul mukarramin, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah rahmatal abrar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah dan nikmat dalam rangka memperingati peristiwa maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab berkumpulnya kita malam hari ini, dengan sebab kita mentakzim peringatan maulid Nabi, kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala nantinya bersama Nabi Muhammad di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau dan orang-orang yang meneruskan ajaran-ajaran beliau. Kami ucapkan terima kasih kepada pengatur acara, kepada Ketua PHBI yang telah mengundang Al-Fakir, menyeruani Al-Fakir untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan Al-Fakir juga meminta ampun kepada Habib Ali Zainal Abidin Yahya karena Al-Fakir disuruh dahulu. Dan mohon maaf, dulu juga bahasa Banjar aja. Kalau bisa bahasa Indonesia takut nanti terpuntal-puntal. Jadi pakai bahasa Banjar aja. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dalam keadaan yang gembira, memperingati maulidnya seorang kekasih Allah, seorang yang sangat disayangi oleh Allah, seorang yang sangat manusia yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, apakah engkau mengetahui manusia yang paling aku sayangi?"
tahulah Musa, engkau manusia yang paling aku sayangi. Ketika mendengar pertanyaan Allah Ta'ala itu, Nabi Musa langsung ingin menjawab saya. Karena Sidin melihat di muka penyaungan ayam. Dilihat sebelah kiri kada pantas, dilihat sebelah kanan kada cocok, sedipang di belakang pemabuk. Jadi ujar Nabi Musa menjawab, saya ya Rabb, ana ya Rabb. Apa jawaban Allah Ta'ala? Bukan kamu yang besar. Manusia yang paling aku sayangi, manusia yang paling aku cintai, manusia yang paling istimewa di sisiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa langsung meminta kepada Allah, ya Rabb, perlihatkanlah kepada hamba orangnya. Perlihatkan ya Rabb. Penasaran Nabi Musa, kayak apa sosok orangnya yang sawat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah memuliakan, berarti orang ini luar biasa. Ujar Allah Ta'ala, belum kawal lagi Musa. Nah, Nabi Musa mendengar jawaban dari Allah Ta'ala langsung mengatakan ingin melihat. Kita sebagai umatnya apakah ada terpikir ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Umatnya kita. Tapi kata Nabi, la yara wajhi thalathatu, tidak akan pernah melihat lawan muhaku, kata Nabi. Tidak akan melihat, tidak akan pernah memimpi lawan pihakku oleh 3 orang. 3 orang tidak pernah, 3 kelompok, 3 jenis manusia tidak akan pernah memimpi lawan Rasulullah. Siapa yang pertama? Uququl walidain, orang yang durhaka lawan kuitan, durhaka kepada orang tua. Kita seberataan isi orang tua, manfaatkan orang tua kita, kita berbakti lawan Sidin. Jadikan orang tua kita menjadi wasilah supaya Allah Ta'ala dan Rasulullah ridha kepada kita. Karena kata Rasulullah, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Ta'ala itu berada di tangan kedua orang tua. Begitu juga murka Allah pun berada di tangan kedua orang tua. Apalagi lawan mama, ya kah, mulai mengandung kita nih, sakit, uyuh, payah, hamalat ummuhu wahnan ala wah, payah di atas kepayahan, uyuh di atas keuyuhan benar. Kita benar-benar kadang merasakan. Coba umpamanya bantal 2 buting andak di parut, kan imbah itu pakai daster, jalan pian nyaman kadang. Behere ke kiri salah, ini ngalihnya putih harap maginnya kayak gasing jadinya. Wa fisaluhu fi amain, dan ibu itu pulang menyusui sampai 2 tahun. Baik makan 2 tahun dikumpulkan dibak dulu susu aja, asyik air susu ibu cap jangkau. Nah, ini ada susu cap jangkau, ada cap dengkau. Ya kalau di nah, ini tanggung saya. Nah, ini mama maharani kita. Kadang-kadang libur di atas perhatian di ojek,
anak menangis disusui. Nah, paksa menyusui anak menangis bener. Apa ada tukang ojek mata kesepian dia lagi. Nah, mana ya tukang ojek. Ada merasa lagi kejujuk lobak. Dia dalam beca pulang menangis anak disusui pulang. Kita tahu urusan tukang beca di belakang. Rezekinya sudah sampai. Nah, sambil mengalih tukang beca, alhamdulillah tukang beca ada ketambah dulu. Nah, kadang-kadang belang wadah hakim menikah, wadah guru misalnya guru Nanang, wadah guru Rijal misalnya bawa anak untuk doakan. Sekalinya menangis anak. Ngapain guru nah susui anak ulun. Ayo dia guru Rijal susui anak jam aku masuk dulu. Ayo apa guru dia masuk, aku menyusul dua. Menyusul dua sih dari sekalinya. Kadang kalah sih kadang kalah guru Rijal. Dulu lah. Nah. Dua lagi. Nah ini ibu Empulu masih hidup, berbakti kita bujur-bujur lawan ibu supaya kawal yang melihat Rasulullah. Nah kedua orang yang kada bertahan bermimpi lawan Nabi, apalagi yang kotorkan baginya kada bertahan adalah tarikus sunnah, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi itu pakai imamah kayak Habib kita sunnah, pakai kopiah sunnah, bersandar masang sandal batis kanan hajar batis kiri sunnah, melepasnya batis kiri pulang dulu hajar batis kanan sunnah, masang selawar batis kanan dulu hajar batis kiri sunnah, masang kutang kanan dulu hajar kiri sunnah. Baik, masang kutang itu buat juga. Emang Rasulullah pakai kutang kah? Rasulullah ada berkutang cuma sidin karena Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayamun. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sidin senang menganan. Tidak mau ada kiri lawan kanan, nang baik-baik pakai nang kanan dahulukan, nang kanan dahulukan. Jangan salah paham ya, maka Rasulullah berkutang ya ada. Artinya Rasulullah itu senang mendahulukan nang kanan ketika nang bagus-bagus. Kalau nang kada baik hanya nang kiri, masuk WC batis kiri, keluar batis kanan sunnah. Masuk masjid batis kanan, keluar batis kiri. Ini kadang barang-barang aja kalau kita perhatikan meluncat masuk masjid. Mentang-mentang bisa muntau, meluncat masuk. Bagus itu sunnah ditinggalkan. Nah kadang-kadang hal-hal yang kecil ini kita akan perhatikan. Baca maulid sunnah, berterbang sunnah. Kata Syekh Zaini Dahlan, dorbut fi qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab. Memukul terbang ketika membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah. Rasulullah ketika hijrah di Madinah disambut oleh kaum Ansor dengan terbang dengan syair tola al-badru alaina. Sunnah hukumnya. Jangan dipadakan bid'ah. Bila ada orang mengadakan bid'ah jangan diasih. Kalau perlu tambahi lagi terbangnya. Kalau tahu urusan tambahi lagi. Catuk situ bihiman. Hancur kita tebarkan guru Nanang. Nah, ini sunnah-sunnah Nabi banyak benar. Makan, pembacaan Bismillah. Kadang-kadang kita kan perhatikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita biasakan menggawi sunnah-sunnah Nabi mulai hal-hal yang paling kecil. Kita kadang menyuruh ibadah Nabi tiap malam sampai bangkak batis sidin. Kadang kita jangankan sampai bangkak, 2 rakaat aja kutup-kutupan bangun juga nonton handball, Liga Champion ditontonnya, atau mengamih suara, atau mengamihi. Rijal tahu masalah mengamih. Ini sunnah-sunnah Nabi yang halus-halus kita perhatikan. Kemudian
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau ikam bujur-bujur cinta lawan dihaku, kata Allah, maka ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu adalah penyelamat. Kalau kita umat Nabi selamat. Kalau kita ikut Nabi dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala utus Nabi itu menjadi rahmat lil alamin, untuk alam semesta. Bukan lil Arabiyin, gak orang-orang Arab aja. Ada lawan lil Quraisyin, ada, tapi lil alamin. Turun di Makkah, lahir di Makkah, menyebar rahmat Nabi ke Jazirah Arab, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, sampai ke Banjarmasin, sampai ke GMK. Nah, inilah. Sampai ke Al-Kausar, sampai terus seluruh dunia mengalir rahmat Nabi Muhammad. Sampai ke rumah-rumah kita, sampai ke awak kita, mata kita melihat dengan rahmat, telinga kita mendengar dengan rahmat, hidung kita kau mencium dengan rahmat, bibir kau berucap, kau mengucup dengan rahmat juga. Batis kau bergerak dengan rahmat. Rahmat tadi siapa? Ia Nabi Muhammad. Rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini juga hutang budi kita lawan Nabi Muhammad. Jadi wajar kita memperingati Maulid. Wajar kita habis-habisan memperingati Maulid. Wajar berterbangan. Kalau daripada orang perlu bid'atin dolalah ya. Nah, jangan diasik. Habis hadis sebutnya perlu bid'atin dolalah. Ngaji dulu bujur-bujur bid'ah itu banyak. Ada bid'ah hasanah, bid'ah madmumah, bid'ah mahzurah. Bid'ah mahzurah yang ada sembahyangan, bid'ah itu mahzurah haram hukumnya. Bid'ah banyak ya. Kata haram. Arti bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah berterbang dia. Mungkin ada sesuatu kadang ada zaman Nabi dikatakan bid'ah berataan, ceramah pakai mikrofon bid'ah, kamera tuh bid'ah. Menyebarkan bid'ah terus, ngecek HP bid'ah, berkacamata bid'ah. Itu ada dari zaman Nabi, tapi bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Nang dolalah itu, nang dolalatul pintar itu bid'ah nang kada sembayangan, nang salah, nang menyalahi daripada sunnah, nang menyalahi daripada kada sesuai dengan kaidah agama. Nah, itu namanya bid'ah dolalah. Hadis itunya tugin hadisnya dapat di surat kabar. Bid'ah dolalah dapatnya di surat kabar, Pak. Yang ketiga, orang yang kada kawa batahan mendapat Nabi, kada kawa melihat Nabi adalah orang yang ketika disebut nama kata Nabi mereka tidak mengucap salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadir juga tiap minggu Maulid orang rame bersalawatan, ini guring aja lah. Guring, apa juga guring aja kan? Guring di majelis Maulid kada kalau kita mau aja memimpin Nabi. Maaf, guring aja. Baca burdah tiap minggu guring juga. Sampai masuk di kamera, umpamanya terkenal utuh guring. Ini alihnya. Nah, ini tiga macam orang ini tidak akan pernah bermimpi atau mendapat lawan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada mimpi ini. Asalnya kita misalnya pemoler ngawi sunnah Nabi, suruhan-suruhan Nabi. Sekarang dengan berkat kita berkumpul malam ini, kita wani, kita mau terbuka hati kita untuk menggawi sunnah Nabi. Apa-apa perintah Nabi itu sunnah. Cuma sunnah itu ada yang wajib, hukumnya ada yang sunnah. Kalau wajib mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang diberi pahala memperbuat dan disiksa bila meninggalkan itu wajib. Kemudian hukumnya sunat mayusabu ala fi'lih wala
yu'aqabu ala tarkih, itu sunnah. Bila menggawe diberi pahala, meninggalkan no problem. Nah, artinya kada berdosa. Nah, wajib-wajib kita perhatikan juga. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan sebulanan. Jangan 3 harinya puasa, hari pertama, kedua, pertengahan, lawan hari terakhir. Nah, jangan sama sekali kan. Nah, kita tahu seberataan sunnah-sunnah Nabi. Taqullah haqqa tuqatih. Kerjakanlah olehmu, takwalah kamu pada Allah sebenar-benar akan sebenar-benarnya takwa pada perkara yang wajib. Kemudian terakhir, bagi ibu-ibu, di antara sunnah Nabi itu ada di antaranya adalah wajib diperintahkan oleh Rasulullah adalah wajib berbakti kepada suami. Nah, jangan sampai di hadapan suami itu menyakiti lawan hati suami. Apalagi lawan kuitan, kalau nang belum kawin itu lawan kuitan. Jangan sampai sering pada ibu-ibu nih, terutama di kampung Ulun asal di situ. Kuitannya kadang-kadang ulahnya baku. Mak ya, timpuakan anak ulun lah, ulah anak pengantin. Bila nangis lanjai, pakai duit dia dulu, ambil angsurannya. Mama disuruhnya ulah jadi baku. Kadang-kadang ibu-ibu gitu. Maka bila kita pengantin bagap wah di muka cermin bertengah jam. Oh, mulai membunyikan kambing, mata bermaskara pulang. Ini begitu, balik nih, make up mah di hadapan laki pukul bangkal, pukul basah, mah jadi laki sakitnya hati laki. Jangan sampai kita bini-bini kita kayak itu, kita padahi bini-bini kita. Kita menimba agaknya gak sengaku kah, gak pulang kah, gak pulang. Kuring di luar aja, terusan di luar aku. Nah, jadi ancam-ancam sekali. Apa ini? Aduh, jadi sakitnya kan harapan doang nih melepas dengan anda itu. Terbagi-bagi jarak angkat. Kayak coki-coki juga. Emang rela bagi-bagi. Nah, Rasulullah dilahirkan pada malam Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian nanti seterusnya apa riwayat-riwayat yang lebih jelasnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin bin Yahya. Nah, mungkin dari sini dari ulun mohon ampun yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah bahasa, tersinggung perasaan, satu harapan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk ceramah yang kedua kami mintakan kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Yahya dari Cirebon. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, Cil, jawab salam Cil. Apa karena belum kena kelihatan? Kelihatan kada? Supaya kelihatan bagaimana?
Pian yang berdiri, ulun yang berdiri. Lakian kelihatan semua. Jawab salam ya. Kalau tidak disuruh jawabnya melempem kayak kerupuk 3 hari kena angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak yang pertama, apa yang kedua salamnya? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama. Emang di sini pada senang yang melempem-melempem. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa alihi tayyibin wa sahabatihil mayamin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnait 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد يا الله يا ربنا يا كريم. تقبل منا في هذه المجلس الكريم. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini pada malam ini di Musalla Darul Abidin Majelis Sabilur Rasyad mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama, para guru agama, para ustadz, pimpinan-pimpinan majalis dzikri wa ta'lim yang juga saya muliakan, wabil khusus guru kita semua, pengasuh majelis dzikir Sabilur Rasyad Al-Habib Zainal Abidin Al-Gadri yang saya muliakan, berserta habaib yang lain yang alhamdulillah malam ini cukup banyak yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Dan juga barusan yang telah memberikan tausiah kepada pian beradaan Al-Ustaz Najmuddin yang juga ulun muliakan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat pian beradaan. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat tokoh masyarakat yang saya hormati. Kayaknya kalau kadang melihat bibinya kurang afdol. Kasihan. Belum berdiri Bu? Boleh Bu? Berdiri. Berdiri aja. Ya, sebenarnya agak keuyuhan Bu. Tapi demi. Kelihatan sudah? Tampan gak ada? Oleh karenanya tadi sampai di mana?
bebinian. Bukan bebini, bebinian. Alhamdulillah yang hadir di tempat ini, insya Allah Allah akan memberikan pian kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang insya Allah pian tidak bayangkan. Kenikmatan yang mana kenikmatan itu adalah merupakan kecintaan pian kepada Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Tema kita malam ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Mushalah Darul Abidin SMP. Oh Simpang. Ada I-nya. Ya. Untuk apa temanya? Dengan memperingati Maulid kita tingkatkan kecintaan kepada cintaan kepada Acil, cinta kepada Rasulullah. Ulun tanya lawan pian, pian lebih cinta Rasulullah apa lebih cinta suami? Kita jawab takut sama suami. Bapak-bapak, Pak, ada bapak-bapak kan di sini? Atau tidak paham bahasa Indonesia, tidak paham bahasa Banjar, ulun pakai bahasa Indonesia aja. Tadi ya Ustaz Najimuddin izin sama saya mau pakai bahasa Banjar karena tidak bisa bahasa Indonesia. Ulun sebaliknya pakai bahasa Indonesia karena ulun kada bisa bahasa Banjar. Aku kada ngerti kada bahasa Indonesia. Ngerti? Alhamdulillah. Kalau tidak ngerti silahkan pindah dari Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini sepanduk mengajari kita bahwa kita harus cinta kepada Rasulullah. Oleh karenanya tadi ulun nanya lawan pian ibu-ibu, lebih cinta suami apa lebih cinta Rasulullah? Pian diam. Menandakan pian lebih cinta suami, luar biasa suami pian. Bapak-bapak, ulun tanya, lebih cinta istri apa lebih cinta Rasulullah? Di hadapan ulun cinta Rasulullah. Nah, di hadapan pian lebih cinta pian. Bujur bu. Bujur. Oleh karenanya ulun hari ini, malam ini ulun ajarkan jangan ada cinta di atas cinta Rasul. Jangan ada sayang kecuali kita lebih menyayangi syariat Rasulullah. Baru pian menjadi orang yang sebenarnya. Baru pian menjadi orang yang dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah diletakkan di atas dan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kata Nabi, An-Nabiyyu awla. Apa tulisannya? An-Nabiyyu awla. Ada yang paham gak ada? Apa? An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah itu, Nabi itu lebih utama, lebih mulia, lebih diutamakan daripada orang-orang mukmin dan daripada diri-diri orang mukmin itu. Ketika Nabi yang mana yang mengabarkan bahwa Nabi itu adalah lebih berhak untuk dicintai, lebih berhak untuk diikuti, itu yang mengajar kita Allah Subhanahu wa ta'ala.
Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberi kehidupan kepada kita, Zat yang memberi rezeki kepada kita, Zat yang memberi anak-anak kepada kita. Itu yang memerintahkan kita untuk mendahulukan kepentingan Rasulullah di atas kepentingan kita. Oleh karenanya, karena temanya adalah mengajarkan kita untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi. Bagaimana cara cinta kepada Nabi? Kalau kita berbicara cinta, gampang, mudah. Siapa yang tidak bisa bicara cinta? Jangankan sama Nabi, sama pacar aja cinta, sama calon istri aja cinta. Betul tidak? Betul, betul. Sayang tidak dengan pacar? Sayang. Punya pacar semua? Pacarannya di pojok atau di mana? Kalau sama pacar sayang, bisa mengungkapkan, bahkan bisa berbuat puisi cinta kepada pacar. Bahkan ketika pacaran yang tadinya tidak bisa bahasa Inggris, akhirnya bisa bahasa Inggris. I love you. Sayang, beb, I love you. Pintar dia. Kalau bahasa cinta, kita berkesan cinta kepada Rasulullah, itu beda, itu nikmat, itu pahala. Jadi kalau kita berbicara cinta, bahasa cinta itu harus diajarkan. Kalau ikan cinta kepada pacar ikan, aku akan mengajari. Ikan pasti tahu sendiri bagaimana caranya. Betul. Tapi bagaimana cinta kepada Rasulullah? Apakah cukup kita mengatakan, ya Rasulullah, ahbabtuka ya Rasulullah, yang pakai bahasa Arab? Wahai Rasulullah, aku mencintai engkau wahai Rasulullah. Yang pakai bahasa Banjar, ya Rasulullah, oleh mencintai biar ya Rasulullah. Kalau saya diartikan lagi, betul. Kalau pakai bahasa, ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu wahai Rasulullah. Tidak usah diterjemahkan juga. Dan yang terakhir bahasa Inggris, ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Aku cinta padamu ya Rasulullah. Satu artinya sama aja. Intinya mengungkapkan cinta kepada Rasulullah. Tapi hakikat cinta perlu pian belajar. Hakikat cinta, bagaimana cinta pian nyampai kepada Rasulullah, maka pian harus tahu arti daripada cinta ini. Karena pian semua ini makhluk-makhluk yang berbentuk manusia, betul? Adakah di sini selain manusia? Ada kada? Ada. Itu di belakang ibu-ibu itu banyak kok. Bukan manusia. Biar kada kelihatan, ulun melihat manusia. Ada yang lain manusia. Betul tidak? Kita tidak melihat di samping timbalan ada malaikat ingin menghadiri majelis Rasulullah. Percaya tidak? Percaya? Malaikat kira-kira cinta enggak dengan Rasulullah? Cinta tidak? Cinta. Selain malaikat ada lagi makhluk yang namanya jin. Ada tidak? Melihat tidak? Ada yang melihat? Tidak. Belum melihat. Tapi sekarang kada melihat. Oleh karenanya, ketika kita dijadikan manusia, kita harus bersyukur. Ketika kita jadi manusia dan kita dijadikan umat Muhammad,
Setuju? Bersyukur artinya kita harus mencintai baginda Rasulullah. Bersyukur artinya harus kita mengikuti dan mengamalkan serta mentaati syariat Rasulullah. Itu namanya cinta. Karena dalam satu ungkapan al-hubbu huwa ta'ah. Cinta itu adalah taat. Orang tidak dikatakan cinta ketika dia tidak taat kepada orang yang dicintai. Latihan yang bercinta dengan biniannya, kapanpun dia di WA untuk ketemu, kira-kira latihannya hendak ada bertemu. Ini pacarnya mau WA, bang, bisa nggak kita nanti malam ketemuan? Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira? Bisa, bukan hanya bisa, di atas bisa. Ya, pasti bisa. Apa yang enggak buat lu sayang? Ya kan? Kenapa? Karena yang menyuruh, yang meminta ketemuan adalah orang yang dicintai. Ketemuannya di mana, say? Di kuburan sebelah rumah. Enak di situ, sepi. Ya kan? Kira-kira mau dia datang ke kuburan karena cinta, walaupun takut dia datang. Kenapa? Karena cinta dengan orang yang memanggilnya pakai BA lagi. Nah, ini yang dicintai adalah Rasulullah. Dan yang menyuruh kita semua untuk menjalankan syariat adalah Rasulullah. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Tuh ayatnya. Dan aku telah persiapkan kathiran, aku aku jadikan kathiran minal jinni wal ins, banyak manusia dan jin. Apa? Untuk menjadi penghuni neraka. Aku persiapkan jin dan manusia yang banyak sebagai penghuni neraka. Pakai kathir, artinya banyak. Ngeri kan? Jadi yang Allah siapkan isi neraka itu adalah jin dan manusia. Yang mau tidak jadi jin, mau jadi manusia, mau jadi penghuni neraka. Bu, mau jadi penghuni neraka? Insya Allah pian baratan semua masuk surga. Amin ya Rabbal. Syaratnya cinta lawan Rasul. Bagaimana cinta supaya Rasulullah pun mencintai kita? Tadi dibawakan oleh Ustaz siapa? Ustaz Najmuddin tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, ikutilah hadisku, ikutilah Al-Quran. Ketika kalian mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah, apa jawabnya? Apa jawabnya? Maka Allah cinta kepada engkau. Syaratnya ikut. Syaratnya ikut masuk ke dalam agama yang sempurna ini. Jangan ada ragu dengan agama yang sempurna ini. Fattabi'uni, kalau engkau ikut aku, maka Allah akan mencintaimu. Karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan, maka itu tidak ada artinya. Betul tidak? Betul. Ada yang punya WA? Ada? Jangan WA sekarang, nanti aja. Bu ya, kembali lagi. Saya ada di depan rumahmu saya. Sama pacarnya tadi yang di WA tidak dijawab. Kira-kira sedih tidak? Sedih. Ketika dia mengungkapkan cinta kepada Allah, ketika dia cinta kepada Rasulullah berpaling dari dia, sedih tidak? Bukan hanya sedih, celaka. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Di sini majelis zikir Sabilur Rasyad. Di Langgar ini ada namanya majelis zikir rutinan setiap malam Jumat. Betul? Betul tidak? Yang tidak tahu ulun umumkan, setiap malam Jumat akan ada majelis zikir, pembacaan khotib dan kitab yang dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin, dan pembacaan kitab dipimpin dan dibacakan oleh Ustaz Nanang Qasim. Ini pengumuman. Kenapa? Karena yang hadir insya Allah dia orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Betul tidak? Ketika kita dengar ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ada majelis ta'lim, maka di situ kita harus berusaha untuk membesarkan majelis ini. Kenapa? Karena yang diajarkan semua bagaimana kita cinta kepada Rasulullah. Bahkan di dalam teks Ratibul Haddad itu luar biasa. Salah satunya ketika di situ ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama wa huwas sami'ul. Ada enggak di Ratib Haddad? Ada enggak? Ada yang hafal Ratib Haddad? Hafal semua, alhamdulillah. Hafal Bu Ratib Haddad? Alhamdulillah. Kalau nggak hafal, hafalkan. Kalau nggak hafal, pegang buku, baca istiqomah. Dan kalau pengen lebih istiqomah lagi, pengen lebih menghayati lagi zikirnya, hadir setiap malam Jumat di sini. Insya Allah pian ulun pastikan pasti jadi orang yang selamat. Satu, majelisnya yang memimpin adalah dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah, darah Rasulullah. Alhamdulillah sidin masih apa bahasa Banjarnya, masih perhatian lawan pian barataan. Walaupun yang hadir tidak banyak, tapi beliau istiqomah. Beliau mementingkan bagaimana masyarakat di desa apa ini? Apa? Satui Barat. Di desa Satui Barat ini
beliau sangat menginginkan pian menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Amin. Oleh karenanya ketika pian diajak, maka harus mau, harus hadir, jangan menolak. Karena ini ajakan menuju ke surga. Pian mau ke surga diajak nggak mau. Udkhulu fis silmi kafah. Lah di sini nih. Di sini kadang-kadang kita tidak mengerti arti cinta yang sebenarnya. Sehingga Allah berfirman dalam satu ayat, "Wa la tamda'na li jahannama katsiran